Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Di masa pandemi pada tahun ini kita harus tetap bersyukur karena ternyata Tuhan masih izinkan setiap kita saat ini boleh ada di penghujung tahun 2020 dan kita masih diizinkan Tuhan untuk kita boleh merayakan Natal. Saya berharap Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan, Natal kali ini bukan sekedar kita merayakan, tetapi benar-benar kita menikmati, kita percayai bahwa Kristus hadir, Yesus lahir di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu saudaraku yang terkasih, dimanapun saudara, Bapak Ibu, jemaat sekalian ada di rumah masing-masing, mari kita awali ibadah Natal kita pada saat ini dengan bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur di hadapan Engkau pada saat ini. Sebab Engkau Tuhan yang masih mengizinkan kami semua, baik hamba-Mu, baik umat-Mu, untuk kami ada berdiri sampai dengan saat ini. Tuhan, kami percaya bahwa semuanya itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada saat ini kami boleh memasuki ibadah Natal. Meskipun setiap kami melaksanakan ibadah umat-Mu di rumah masing-masing, tetapi kami percaya Tuhan, semuanya itu tidak mengurangi rasa hikmat hormat kami dan tidak akan mengurangi kehadiran-Mu, bahkan berkat-Mu bagi setiap kami semua. Sebab itu dimanapun jemaat-Mu berada, ketika mereka boleh mengikuti ibadah ini secara online di rumah masing-masing, Tuhan campur tangan. Sehingga ketika kami boleh tetap memuji Engkau mendengar firman-Mu, kami tetap mengerti bahwa Yesus Kristus telah lahir bagi kami dan telah menyelamatkan hidup kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan seluruh ibadah kami, ibadah Natal saat ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Dari awal pertengahan hingga kepada akhirnya nanti, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah sukacita Natal memenuhi setiap umat-Mu. Kami naikkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebab Engkau telah lahir bagi setiap manusia yang sungguh mereka percaya kepada Engkau ya Tuhan. Dan sungguh kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang mau hadir bagi setiap hidup kami. Bila demikian saat ini Engkau hadir bagi setiap umat-Mu. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap, bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong kelabu bersinar terang bakal harapanmu dan doamu ini terkabulkan. Terima kasih ya Tuhan, Kau hadirkan juru selamat bagi setiap kami yang percaya. Ya Yesus anak Bethlehem, kunjungi kami-Mu, sucikanlah, masukilah yang Kau menyambut.
dengan segenap hatimu. Mari serukan di hadapan Dia. Sekali lagi serukan. Sungguh kasih-Mu Tuhan begitu besar atas setiap umat-Mu, sehingga Engkau berikan putra-Mu yang tunggal bagi setiap kami. Engkau izinkan Tuhan bagi setiap kami saat ini boleh merayakan Natal. Sungguh Tuhan, tidak ada kata lain selain kami berkata, syukur Tuhan buat setiap anugerah-Mu yang Engkau limpahkan bagi setiap kami semua. Tidak ada kata yang lain yang dapat kami bawa di hadapan Engkau selain kami berkata, Yesus terima kasih. Sebab kasih-Mu begitu besar. Thank you Jesus. Biarlah sukacita Natal memenuhi setiap umat-Mu. Dan biarlah kami semua dari tempat kami masing-masing, kami boleh terus serukan Engkau. Kami terus lakukan sukacita, bukan karena kekuatan kami, tetapi sukacita kami karena Engkau Yesus yang sudah hadir ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat setiap anugerah-Mu. Biarlah kami menaikkan pujian dengan penuh sukacita, sebab Engkau layak untuk ditinggikan dan dipuji. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Engkau yang ada di rumah, kami percaya, sungguh kami percaya hadirnya Tuhan dalam hidupmu, hadirnya Tuhan di dalam kehidupanmu, itu yang akan membawa dampak yang dahsyat. Mari kita naikkan pujian kita dengan penuh sukacita bahwa Yesus telah lahir bagi kita. Amin. Oh, God. Dia
dia firman, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, sobat kami. Dia Yesus, Sang Penebus juru selamat. Dia itu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus, sobat kami. Dia Yesus, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus juru selamat dunia. Sekali lagi, katakan, Sang Penebus juru selamat dunia. Haleluya. Sukacita ada dalam hidup kita. Yes. Sungguh saudaraku, ketika sukacita itu melimpah dalam hidup kita, saya percaya apapun bisa kita hadapi asalkan kita bersama dengan Tuhan. Karena itu ketika kita kuat, ketika kita mau kuat dan kita mau teguh berdiri, saudara perlukan yang namanya firman Tuhan. Sebab firman itu yang akan meneguhkan hidupmu, yang akan mengubahkan setiap hidup kita. Karena itu percaya, mari siapkan setiap hati kita untuk kita boleh terima firman Tuhan. Sungguh begitu besar damai yang sempurna sudah Tuhan hadirkan melalui putranya Yesus Kristus. Segeralah mata kanan. Sungguh begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan telah lahir damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Bersyukurlah. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh begitu besar. Sungguh begitu besar kasih-Nya bagi kita, hingga Dia berikan anaknya Yesus Kristus Tuhan telah lahir damai yang sempurna yang menghapuskan dosa manusia. Dan lihatlah terang yang bersinar yang dinyatakan bagi dunia. Telah lahir damai yang sempurna. Waktu selanjutnya kami berikan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan lihatlah
mengucap syukur untuk anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kelahiran-Mu di muka bumi yang memberikan pengharapan bagi kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala apapun yang Kau telah perbuat bagi kami. Semua seizin-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami merayakan Natal dengan keadaan seperti ini, itu semua karena seizin-Mu Tuhan. Engkau tetap mengasihi kami. Kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Allah, ya Roh Kudus, berikan pesan bagi kami di malam Natal. Berikan suara-Mu bagi kami, supaya kami domba-domba-Mu tetap kuat. Dalam keadaan seperti ini kami tetap memandang Engkau. Dan kami percaya ketika kami memandang-Mu Tuhan, pengharapan itu muncul. Bahkan mujizat Tuhan tetap Kau berikan bagi kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan buat segala kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami merenungkan kasih dan kebesaran-Mu tentang nama Immanuel itu begitu besar bagi kami. Bukan sekedar hanya sebutan, tetapi itu nama yang memberikan buat kami kehidupan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan berfirmanlah untuk kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Puji Tuhan. Ya. Shalom. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Ya, dalam kondisi yang seperti ini kita tetap merayakan Natal. Tetap percaya bahwa di hari Natal ini adalah hari yang penuh ucapan syukur bagi kita. Di hari Natal itu adalah hari di mana kita boleh merayakan adanya Sang Yesus Tuhan yang telah turun ke dunia menjadi juru selamat kita sebagai manusia. Ya, kita pada Natal kali ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita katakan Immanuel, Allah beserta kita. Ya. Kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus dicatat dalam Injil Matius dan juga Injil Lukas, ya. Jadi dua Injil ini mencatat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dalam Injil Matius lebih daripada sekedar mencatat, tetapi di situ silsilah Tuhan Yesus. Ya, silsilah Tuhan Yesus, dan ketika Tuhan Yesus ada di dalam kandungan Maria dalam saat itu, Maria, Yusuf terutama yang menjadi tunangannya waktu itu, galau hatinya melihat Maria yang hamil di luar nikah. Galau karena Maria adalah tunangannya, Maria adalah kekasihnya. Dalam saat perasaannya yang saat itu boleh dikatakan galau hatinya Yusuf, saat itu kemudian malaikat memberitahukan kepada Yusuf tentang siapa yang ada di dalam kandungan daripada Maria dan Yusuf. Sebab itu malaikat berkata, jangan kau putuskan hubungan dengan Maria, Yusuf. Karena Mesias yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia akan lahir. Yang percaya katakan,
Amin. Mesias yang ditunggu-tunggu umat manusia akan lahir. Hal itu dikutip dari firman Tuhan, kutipan dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Saudara Hosana membaca Yesaya 7 ayat yang ke-14. Yesaya 7 ayat 14, beginilah firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yes, dia akan menamakan dia Immanuel. Ya, Immanuel. Dalam bahasa Ibraninya, Immanuel diambil dari Immanuel, Emmanuel atau Emmanuel yang artinya Allah beserta dengan kita. Nama Immanuel itu mempunyai arti yang sangat dalam. Kenapa begitu? Karena Allah mau turun ke dalam dunia. Satu konsep pengertian yang benar-benar baru. Suatu konsep pengertian bahwa Tuhan Allah yang mengasihi, Tuhan Allah itu mau turun ke dalam dunia. Kenosis, mau mengosongkan dirinya, turun ke dalam dunia demi kasihnya kepada manusia. Oleh sebab itu, malaikat demikian melarang Yusuf untuk jangan sampai engkau memutuskan hubungan dengan Maria. Karena Sang Mesias yang ditunggu-tunggu umat manusia itu telah lahir. Ya, nama Immanuel itu berarti luar biasa. Kalau kita renungkan bersama-sama, Immanuel mempunyai arti sangat dalam bagi kita. Terutama buat orang-orang percaya seperti kita, Immanuel. Itu luar biasa. Kita boleh memiliki nama Immanuel, Tuhan beserta dengan kita, itu menjadi suatu berkat yang luar biasa. Hari Natal ini kita mungkin tidak berpesta pora, tidak ada sesuatu yang baru. Tetapi Immanuel, Yesus Kristus Tuhan, yang turun menjadi manusia, itu telah datang ke dalam hidup saudara. Yang percaya katakan, amin. Datang dalam hidupmu. Jadi Immanuel itu Allah beserta dengan kita. Yang pertama kita boleh melihat, Immanuel berarti Allah begitu mengasihi manusia. Immanuel berarti Allah begitu mengasihi manusia. Jika kita melihat manusia di seluruh alam jagat raya ini, apakah manusia itu punya sesuatu yang lebih luar biasa dibanding ciptaan-ciptaan Allah yang lain? Kita kan lihat bahwa bukan hanya bumi, bulan, ya, dan gugusan bima-bima sakti yang lain. Tapi kok Allah begitu mengasihi manusia? Allah begitu mengasihi manusia. Allah sangat dekat dan yang percaya dia mau menjadi Allah Immanuel buat kita. Siapa manusia? Siapa manusia? Ya, kalau kita merenungkan kehidupan manusia, kita baca coba Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat. Mbak Hosana kembali baca. Yesaya 43 ayat 4. Ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, Amin. dan aku ini mengasihi engkau, Amin. maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, Amin. dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ya, yang luar biasa ayat ini. Sekali lagi saya baca. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia,
dan aku ini mengetahui engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ingat, manusia itu begitu berharganya di mata Tuhan. Kebalikannya iblis membuat manusia semakin hari semakin terpuruk. Membuat manusia semakin hari tidak ada harapan. Melihatnya keadaan kondisinya, melihatnya keadaan rupanya, itu iblis memutarbalikkan keadaan. Tetapi ingat, Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku. Saudara dan saya ini berharga di matamu. Keadaanmu seperti apapun, engkau berharga di mata Tuhan. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Jangan mau kita diputarbalikkan oleh iblis. Mengapa kita berharga di mata Tuhan? Karena kita segambar dengan Allah. Jelas firman Tuhan berkata, manusia diciptakan segambar dengan Allah atau imago Dei. Segambar dengan Allah. Dan yang kedua, Tuhan merancangkan buat kita ada rancangan damai sejahtera bagi kita, dan Allah begitu benci manusia yang dilumuri dengan dosa. Oleh sebab itu Allah turun ke dalam dunia. Dosa itu membuat hubungan manusia dengan Allah begitu jauh. Dosa itu membuat manusia semua hidupnya dalam keadaan tertekan. Dosa itulah manusia yang membuat manusia jatuh. Oleh karena itu Tuhan turun ke dalam dunia, menciptakan manusia yang segambar dengan Allah. Dan dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Mari kita baca Yeremia ayat pasal 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Mari kita beri sorak-sorak bagi Tuhan. Amin. Hari depan yang penuh harapan. Percayakah engkau bahwa engkau punya hari depan yang penuh dengan harapan? Kita bukan manusia yang diciptakan asal-asalan, tetapi kita dijadikan Tuhan hari depan yang penuh dengan harapan. Itulah sebabnya kita patut bersukacita, bersyukur kepada Tuhan. Karena Immanuel itulah membuat kita punya harapan hari depan yang penuh dengan harapan. Puji Tuhan. Yang kedua, kita belajar Immanuel berarti kita tidak pernah seorang diri. Tadi pertama, Immanuel berarti Allah begitu mengasihi kita. Tapi yang kedua, Allah berarti kita tidak pernah seorang diri. Manusia diciptakan Tuhan. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Berarti manusia itu dipandang Tuhan tidak baik kalau manusia seorang diri. Ya, kita ngakui bahwa manusia itu bukan ciptaan yang sendiri, tapi kita bersosial atau homo hominis sosis atau homo hominis sosis. Jadi kita adalah makhluk sosial. Dan ketika kita makhluk sosial, kita menjalin hubungan dengan sesama, menjalin hubungan dengan teman. Bahkan Tuhan menaruh istri di sekitar kita, itu punya hubungan, punya maksud Tuhan. Kita ini tidak bisa seorang diri. Jadi kita ini makhluk sosial yang harus tetap kita perhatikan, kita menjaga masing-masing.
Dan ketika kita makhluk sosial, ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang kita rasakan ketika kita dikucilkan, ya. Seperti sekarang ini kalau ada orang terkena di sana dengar, wah ada yang social distancing, ya. Jadi menyendiri. Apa ya, kuat manusia menyendiri sendiri gitu, enggak kuat manusia. Pasti harus ada komunikasi. Ya, kalau ada tahanan, katakan dulu saya rumahnya di sebelah kantor polisi, ya, cara polisi itu memberikan efek jerah, yaitu enggak usah diajak ngomong selama 2 bulan gitu. Wah, manusia jadi stres gitu. Karena enggak pernah bisa ngomong, mau ngomong apa enggak bisa, ya. Karena itu memang makhluk sosial kita manusia itu, saudara. Dalam sebuah penelitian yang dikarang oleh Profesor Dr. Leonard Sunin, seorang pakar psikologi Amerika, dia berkata bahwa manusia itu problem manusia yang terbesar adalah kesepian. Karena kesepian, manusia kemudian lari kepada hancur hidupnya. Coba perhatikan orang-orang yang merasa hidupnya kesepian, hancur hidupnya, bahkan menyakiti diri sendiri. Seperti free sex, melakukan narkoba, dan segala macam hal-hal yang sifatnya untuk menutupi kesendirian atau menyakiti orang lain. Ya, kita dengar beberapa waktu yang lalu, ya, seorang bapak tega membunuh anaknya karena takut nanti anaknya sendiri ditinggal mati sendiri. Jadi ditembak. 2 anaknya itu dibunuh, setelah itu dia membunuh dirinya sendiri. Karena ketika nanti saat bapaknya mati, takut anaknya dengan siapa. Itu realita keadaan yang terjadi sekarang ini. Bagaimana dengan Immanuel buat saudara dan saya, yang saudara dengar hari ini? Tuhan adalah Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Keadaan apapun yang membelenggu hidupmu, Dia adalah Immanuel bagi kita. Ya, jangan engkau dimakan oleh iblis sehingga engkau tidak punya pengharapan. Tadi kita membaca hari depan yang penuh dengan harapan. Bukan asal-asalan Tuhan menjadikan kita, tetapi hari depan yang penuh dengan harapan. Luar biasa. Saya percaya hari ini ketika Bapak Ibu mendengar firman Tuhan ini, engkau melihat keadaan dirinya dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku keadaan kondisi yang seperti ini. Mungkin Anda dihadapkan dengan pekerjaan, mungkin engkau dihadapkan dengan problema, tapi saya percaya itu seizin Tuhan harus terjadi seperti itu. Ya, yang ketiga, yang terakhir, Immanuel berarti Allah sudah berada di hari depan kita. Beberapa hari kita akan menutup tahun 2020, masuk ke tahun 2021. Alkitab mengatakan bahwa hari-hari yang luar biasa ini kita coba kita lihat dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah,
Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya, jauhlah mereka itu ya. Ini keadaan manusia di akhir zaman. Saya punya satu pandangan. Berarti kalau ini keadaan manusia di akhir zaman, kalau semakin mendekati akhir zaman, semakin luar biasa manusia-manusia ini yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Mereka egois, mereka materialistis, roh kekerasan merajalela, roh pemberontakan berkuasa, hidup dipimpin hawa nafsu, tidak menghargai hal-hal yang kudus. Ini manusia yang kita hidup di dalam keadaan manusia di akhir zaman. Ya, perhatikan keadaan sekeliling kita. Ya, manusia yang seperti halnya dikatakan oleh firman Tuhan tadi, roh egois, materialistis, roh kekerasan merajalela, roh pemberontakan berkuasa. Perhatikan keadaan sekitar kita. Ya, baik skala besar maupun skala kecil itu semakin hari semakin luar biasa terjadi. Bahkan kalau kita membaca dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 12b, dikatakan demikian, celakalah kamu, hai kaum bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Semakin hari semakin singkat waktunya, iblis merajalela, menguasai pribadi-pribadi hamba-hambanya. Coba kalau keadaan kita hidup di sekitar kita, di lingkungan kita, baik yang sifatnya besar maupun kecil, keadaan yang seperti itu membuat kita takut enggak? Takut kita menghadapi keadaan yang seperti itu. Maka sebab itu Yesus hadir untuk menjadi jawaban buat kita. Dia Immanuel. Amin. Dia Immanuel. Boleh keadaan semakin hari semakin kacau, tapi Immanuel beserta dengan kita. Membuat kita tenang, membuat kita percaya dan berharap, membuat kita giat dalam Tuhan, membuat kita semangat dalam Tuhan. Karena tetap percaya ada pengharapan dalam Tuhan. Kesulitan apapun, kita minta, kita berdoa, setia dalam doa, pasti percaya Tuhan Immanuel beserta dengan kita. Immanuel, Tuhan bersama dengan saya, dengan saudara. Oleh sebab itu, keadaan yang serba dalam keadaan yang tidak menentu ini, Immanuel beserta dengan kita. Hati kita merasa sukacita, damai daripada Tuhan. Kita boleh menghadapi dunia yang keras seperti apapun, tapi Immanuel, damai, sukacita, anugerah, kekuatan, bahkan berkat-berkat Tuhan pastinya menyertai dengan kita. Yang percaya katakan, amin. Menyertai dengan kita. Kita dalam keadaan kondisi apapun, Tuhan senantiasa Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Kita tidak perlu takut, tidak perlu kita menghadapi situasi kayak gini dengan keadaan kegelisahan yang luar biasa. Nanti imun kita akan turun, ya. Itu iblis senang imun kita turun. Mari kita bersama, kita bersukacita dalam Tuhan di hari Natal ini. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan beserta dengan Anda. Tuhan beserta dengan setiap orang yang percaya
Tuhan beserta dengan engkau dalam kondisi apapun. Dia Immanuel, beserta dengan kita. Kesimpulannya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi berjalanlah setiap hari dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Immanuel, yang mengasihi kita. Dia Allah Immanuel yang tidak akan meninggalkan kita seorang diri, dan dia sudah ada di tahun-tahun depan di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Jadi tema Immanuel itu adalah jawaban bagi kita, jemaat Tuhan GBI Bait Kudus. Dalam kondisi apapun dia Immanuel. Masih ada harapan, masih ada kita sukacita dalam Tuhan. Kalau hari ini kita dihadapkan dengan persoalan yang begitu luar biasa, tetap percayalah Immanuel. Kalau hari ini engkau mengalami sakit, sampai engkau katakan sakitmu parah, katakan, ya enggak kita minta untuk sakit parah. Sampai sakit yang luar biasa, tetap percaya bahwa dia adalah Allah Immanuel bagi kita. Jangan takut, jangan gentar, Tuhan beserta dengan kita. Ya, Tuhan beserta dengan saya, Tuhan beserta dengan saudara. Mari saya undang pelayan musik. Kita naikkan pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Dia ciptakan seisi dunia. Untuk segala masa Allahku maha kuasa. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Dia ciptakan seisi dunia. Atur segala masa. Segala masa Allah maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa. Kita yang percaya bahwa Tuhan Dia Immanuel beserta dengan kita. Dia bisa melakukan segala perkara bagi kita yang percaya padanya. Dia ciptakan seisi dunia. Dia ciptakan seisi dunia. Atur segala masa. Atur segala masa. Allahku maha kuasa. Mari kita berdiri bersama. Katakan Allah kuasa melakukan segala perkara. Segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Dia ciptakan seisi dunia. Atur segala masa. Atur segala masa. Kita punya Allah yang maha kuasa. Dia sanggup untuk melakukan bagiannya Dia. Asal kita percaya kepada Dia. Hari ini
Jika ada engkau punya pergumulan, persoalan, masalah, serahkan kepada Tuhan. Dia pemilik hidupmu. Dia peduli atas hidupmu. Serahkan kepada Tuhan pergumulan-pergumulanmu. Tuhan itu baik bagi kita. Rancangan-rencana Tuhan itu baik bagi kita. Tidak ada rancangan kecelakaan bagi kita. Kita naikkan satu pujian lagi. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Allah kuasa melakukan. Amin. Segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Amin. Atur segala masa. Saya ingin berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti acara ini. Kita bersama, mari kita tumpangkan tangan kanan kita dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini firman-Mu yang mengajarkan buat kami. Kami punya Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah yang menjelma menjadi manusia karena kasih-Nya kepada kita. Tuhan, hari ini umat-Mu datang kepada Engkau dengan membawa seluruh pergumulan hidup mereka. Ya Tuhan, kami sangat terbatas dengan segala hal yang kami bisa. Tetapi kami punya Allah yang tidak terbatas, Tuhan. Engkau sanggup mengadakan apapun yang kami perlukan. Tuhan, berkati umat-Mu. Damai dan sukacita, anugerah, berkat Tuhan turun saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa ada bersama dengan umat-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hari Natal ini kami punya Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Dan kami percaya, dan Immanuel ini kami melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Kami hadapi hari-hari depan kami dengan penuh percaya. Kami yakin Tuhan beserta dengan kita. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami bersama dengar hari ini. Kiranya Roh Kudus memberikan buat kami pengertian dan firman itu tetap tinggal dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita bersama akan naikkan lagu pujian Malam Kudus. Ya. Yang di depan bisa nyalakan. Ya.
anak kecil, anak kudus. Anak kecil, anak kudus. Amin. Tuhanku Amin. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Kristus anak Daud. Malam kudus sunyi senyap bintang gemerlap. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Aku datang ya Tuhanku, bersembahyang di kandang. bersembahyang di kandang Dan mengucap syukur. dan mengucap syukur dan mengucap Nanti saya akan berdoa. Hatiin lilinya sambil Mas David tetap mengiring musik. Berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Hari ini kami mendoakan bagi jemaat-Mu Tuhan. Di hari Natal yang penuh bahagia ini, mungkin keadaan mereka dalam keadaan yang sangat terjepit atau sangat kesulitan dalam hidup Tuhan. Bapa, kami berdoa, Tuhan kiranya anugerah dan kasih setia Tuhan menyertai hidup mereka. Menyertai hidup mereka. Berikan penghiburan bagi mereka yang dalam keadaan perlu dihibur. Berikan kesembuhan untuk mereka yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Berikan jamahan-Mu Tuhan, sehingga ada sukacita sorgawi yang mengalir melimpah-limpah Tuhan. Dan berikan berkat-Mu Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, 5 roti 2 ekor ikan, Kau bisa sanggup mengadakan tanda-tanda mujizat. Kami percaya juga Engkau memberikan hadiah Natal buat kami, mujizat Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu Tuhan. Bungkus tutup dengan darah-Mu semua jemaat-Mu Tuhan. Dalam kondisi-kondisi yang seperti halnya apapun yang terjadi Tuhan, bungkus tutup dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih dan ampuni segala dosa kesalahan mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Mereka manusia lemah, mereka perlu kasih karunia anugerah dan rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami boleh merayakan Natal dengan sukacita, damai sejahtera daripada Engkau. Penghiburan, kekuatan mengalir bagi kami, dan sukacita sorgawi ada pada kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin.
Jemaat Bait Kudus yang diberkati Tuhan, pada hari ini aku akan menceritakan betapa kebaikan Tuhan atas hidup aku selama tahun 2020 ini. Bahwa kita tahu bahwa dari awal tahun sampai hari ini kita masih di pandemi COVID-19. Begitu banyak yang aku rasakan, khususnya dalam bisnis itu juga tidak menguntungkan, karena ada bisnis di bidang tekstil juga tidak menguntungkan. Tapi yang hari ini aku rasakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata atas hidupku dan keluargaku sampai sekarang, tidak diberi kekurangan satupun, dan Tuhan malah memberkati aku, walaupun berkat itu tidak secara materi tapi banyak hal, yaitu melewat keluarga. Dan tahun ini aku diberkati Tuhan luar biasa, yaitu baby MJ namanya, Michelangelo Juwana Husona. Tuhan begitu baik atas pergumulanku selama 3 tahun, tapi Tuhan memberikan tahun ini, yaitu seorang baby. Tuhan begitu luar biasa dan atas kebaikannya dan kasih karunia-Nya. Walaupun sulit di tahun 2020, tapi Tuhan tetap memberkatiku lewat materi maupun keluarga. Yang terpenting itu adalah waktu-waktu di mana aku bersama keluarga jauh lebih intens dan bisa saling mengerti di tahun 2020 ini. Melalui Natal hari ini, saya mengajak saudara untuk tetap menjadi saluran berkat buat banyak orang, karena terlebih Tuhan sudah memberkati kita. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, yeay! Kita sampaikan warta gereja. Kita katakan bersama moto kita, perkataan iman kita di tahun ini. Benar-benar perkataan ini memberkati hidup kita, dan biarlah perkataan ini juga yang akan mengubahkan setiap hidup kita. Dan diakhiri dengan kata amin. 2, 3. 2020 tahun kesehatan, tahun kecukupan, tahun kelimpahan, dan tahun penuaian. Amin. Ya, laporan keuangan di bulan November 2020, baik itu maupun perpuluhan, perayaan, pembangunan, OTA, baik itu KP dan TK, dan jadwal padang yang melayani di bulan Desember ini ada di papan pengumuman. Hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 4:30 pagi ada doa mujizat pagi. Demikian warta gereja. Bapak Ibu bisa memperhatikan jadwal-jadwal pelayanan, dan juga Bapak Ibu bisa mencari informasi untuk setiap jam-jam ibadah yang sudah dipersiapkan dari gereja. Ya. Sekali lagi kami sampaikan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan anggur dan hosti untuk ibadah tutup tahun, karena gereja tidak mengadakan ibadah tutup tahun secara bersama-sama, namun masih secara online. Karena itu jika Bapak Ibu membutuhkan hosti dan juga anggur perjamuan, silakan untuk mendaftarkan diri di gereja atau ke Mbak JJ, sehingga nanti dalam ibadah tutup tahun kita bisa bersama-sama mengangkat anggur dan roti perjamuan di hadapan Tuhan. Untuk roti dan anggur bisa diambil pada hari Minggu. Hari Minggu ibadah tanggal 27 besok bisa diambil jam 8:30. Ya. Demikian warta gereja yang dapat kami sampaikan, kiranya menjadi perhatian bagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Waktu kami berikan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, mari kita bersama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Yes. Dengan sukacita.
kita terima doa berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, turunkan berkat bagi kami, berkat yang terbaru bagi kami. Berkat di dalam malam Natal hari ini Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tanpa Kau berkati. Di rumah, di ibadah, di gereja. Semua Engkau berkati Tuhan. Dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Dengan berkat-berkat damai dan sukacita anugerah yang baru. Roh, tubuh, jiwa kami serahkan kepadamu Tuhan. Sehingga hidup kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera, anugerah. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.